Bayangkan ketika rumah yang kau bangun bersama orang yang kau cintai, tiba-tiba berubah menjadi tempat paling menyakitkan di dunia. Saat suamiku menghembuskan napas terakhir, aku pikir duka itu sudah cukup membuatku hancur. Tapi ternyata, penderitaanku baru saja dimulai. Belum kering air mataku, ibu mertuaku dan ipar-iparku menunjukkan wajah asli mereka. Mereka mengusirku dengan paksa dari rumahku sendiri, melempar semua barangku ke jalan, dan menuduhku pembawa sial. Aku berlutut, aku menangis, aku memohon belas kasihan, tapi tak ada yang peduli. Aku dan anakku diusir, seakan-akan kami tak pernah berarti. Namun di balik luka dan penghinaan itu, aku menemukan kekuatan baru. Aku jual semua aset dan harta peninggalan suamiku, aku tinggalkan rumah itu dalam keadaan kosong, dan perlahan, kehidupan berbalik. Mereka yang dulu menginjakku, kini merasakan pedihnya penyesalan. Dan aku belajar bahwa kadang, keadilan Tuhan datang dengan cara yang paling tak terduga. Hari itu matahari bersinar hangat, menyinari halaman rumah besar yang penuh dengan bunga kesukaan Astuti. Sejak menikah dengan Arman, hidupnya memang jauh dari kata kekurangan. Meski awalnya ia hanya gadis sederhana dari kampung, Arman selalu berkata, "Harta bukan segalanya, yang penting hatimu tulus." Kata-kata itu yang membuat Astuti rela meninggalkan segalanya demi membangun rumah tangga dengan pria yang ia cintai. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan bahagia. Meski sering dipandang rendah oleh ibu mertua dan iparnya, Arman selalu membela istrinya. "Kalian jangan meremehkan Astuti, tanpa dia aku tidak akan bisa sampai sejauh ini," ujar Arman suatu kali ketika ibunya terang-terangan menyebut Astuti tak pantas masuk keluarga mereka. Astuti terbiasa menelan hinaan dengan diam. Ia percaya, selama suaminya ada di sisinya, semua luka itu bisa ia tanggung. Apalagi kehadiran seorang anak kecil di tengah-tengah mereka menambah warna baru dalam hidupnya. Baginya, rumah itu adalah segalanya, tempat ia menaruh harapan, cinta, dan masa depan. Namun, kebahagiaan memang sering kali tidak abadi. Suatu sore, kabar buruk datang bak petir di siang bolong. Telepon berdering dengan suara panik dari pihak rumah sakit. Arman mengalami kecelakaan parah dalam perjalanan pulang kerja. Astuti berlari secepat yang ia bisa, namun semuanya sudah terlambat. Tubuh suaminya terbujur kaku di ranjang putih, dengan wajah damai seolah sedang tidur panjang. Dunia seakan runtuh bagi Astuti. Hatinya hancur berkeping-keping, ia berteriak memanggil nama suaminya, berharap keajaiban terjadi. Tangisnya meraung di ruangan itu, menggema bersama doa-doa yang terhenti di tenggorokan. Kehilangan Arman berarti kehilangan separuh dari hidupnya. Sejak hari itu, rumah yang dulu dipenuhi tawa berubah menjadi sunyi dan dingin. Setiap sudutnya menyimpan kenangan bersama Arman. Di kamar tidur, masih tercium wangi parfum suaminya. Di ruang tamu, kursi favoritnya kosong tak berpenghuni. Bahkan gelas kopi di dapur masih tersisa noda hitam pekat, seolah menolak kenyataan bahwa pemiliknya telah tiada. Astuti mencoba bertahan, meski ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mengurus anaknya dengan sisa tenaga, sambil menahan kesedihan yang terus menghantui. Namun, ia tidak menyangka, luka itu justru akan ditambah dengan sikap kejam dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya sendiri. Ibu mertua yang dulu bermuka manis di depan Arman, kini menunjukkan kebencian tanpa malu-malu. "Kamu ini perempuan sial. Baru beberapa tahun menikah, anakku mati. Rumah ini bukan lagi tempatmu," ucapnya suatu kali dengan tatapan penuh kebencian. Kata-kata itu menusuk hati Astuti yang masih berkabung. Ipar-iparnya pun ikut memperkeruh suasana. Mereka mulai mengatur segala urusan rumah tangga, seakan-akan Astuti tidak punya hak apapun. Mereka berkata bahwa semua harta ini milik keluarga besar, bukan miliknya. Astuti yang masih berduka hanya bisa diam, mencoba memahami, meski hatinya berontak. Di malam-malam penuh air mata itu, Astuti memeluk anaknya erat-erat. "Nak, kita harus kuat. Walaupun ayahmu sudah tiada,
ibu akan berjuang untukmu, bisiknya dengan suara bergetar. Ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari badai besar yang akan merenggut segalanya dari hidupnya. Hari-hari setelah pemakaman Arman terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Astuti bangun setiap pagi dengan mata sembab, tubuh lemah, dan hati yang remuk. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini menjadi penjara sunyi. Hanya suara tangisan anaknya yang membuat ia tetap bertahan di dunia. Namun, keluarga besar Arman tidak memberi waktu sedikit pun bagi Astuti untuk berduka. Bahkan di hari ketiga setelah pemakaman, ibu mertuanya datang dengan wajah dingin. Kau pikir kau bisa terus tinggal di sini tanpa anakku? Jangan bermimpi. Semua ini bukan milikmu, katanya dengan nada tajam. Astuti menunduk, menahan tangis. Hatinya ingin membela diri, ingin berteriak bahwa Arman sudah menuliskan semua aset atas namanya. Tapi di hadapan wanita yang lebih tua itu, ia hanya bisa diam. Ia terlalu lemah, terlalu letih untuk berdebat. Ipar-iparnya pun tidak kalah kejam. Salah satu dari mereka bahkan mengusirnya dengan kata-kata kasar. Daripada kau menguasai harta ini, lebih baik kau nyah dari sini. Kau hanya numpang hidup dari kakakku. Dasar perempuan perusak. Bentakan itu membuat anak Astuti menangis ketakutan, memeluk kaki ibunya erat-erat. Malam itu, Astuti tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu yang remang-remang, menatap foto pernikahannya bersama Arman. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Mas, kenapa kau pergi secepat ini? Aku tak tahu harus bagaimana menghadapi mereka, bisiknya lirih. Seolah belum cukup, ibu mertuanya sengaja menyingkirkan makanan yang biasanya disiapkan untuk Astuti dan anaknya. Mereka diperlakukan seperti orang asing di rumah yang sejatinya mereka bangun bersama. Astuti hanya bisa memasak seadanya, menahan lapar demi anaknya yang masih kecil. Perlakuan itu terus berulang setiap hari. Dari hinaan, sindiran, hingga perlakuan kasar. Astuti merasa dirinya benar-benar terasing. Padahal, rumah itu penuh kenangan tentang Arman. Setiap sudutnya seakan berbisik, menguatkan, tapi juga menyiksa dengan rindu yang tak terbendung. Kalau bukan karena anak ini, mungkin aku sudah menyerah, gumamnya suatu malam sambil menatap wajah polos putranya yang tertidur. Ia sadar, satu-satunya alasan ia harus kuat hanyalah anak itu. Ia tidak boleh kalah meski dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkannya. Namun, tekanan dari mertua dan ipar semakin menjadi-jadi. Mereka mulai mengancam akan melaporkan Astuti ke polisi dengan tuduhan mengambil harta keluarga. Astuti gemetar, ketakutan, meski ia tahu semua itu hanya fitnah. Baginya, ancaman itu sudah cukup untuk membuat malamnya semakin gelap. Di titik inilah, Astuti mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hanya berdiam diri. Ia harus mengambil keputusan besar. Air mata yang selama ini ia biarkan mengalir, kini berubah menjadi bara kecil dalam hatinya. Bara yang kelak akan membakar segalanya. Malam itu hujan deras mengguyur, angin menderu, dan petir sesekali menyambar langit. Astuti duduk di sudut kamar, memeluk anaknya yang ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri, meski hatinya sudah penuh luka. Namun, tanpa ia sangka, malam itu menjadi malam paling gelap dalam hidupnya. Pintu kamarnya dibuka paksa. Sang ipar laki-laki masuk dengan wajah marah, diikuti ibu mertua dan ipar-ipar lainnya. Astuti, malam ini juga kau harus keluar dari rumah ini. Kami muak melihat wajahmu, bentaknya, keras, membuat anak Astuti menjerit ketakutan. Astuti berdiri dengan tubuh gemetar. Tolong, beri aku waktu, ini rumah yang kubangun bersama Arman, biarkan aku tinggal, setidaknya sampai aku menemukan tempat lain, suaranya bergetar, penuh harap. Tapi wajah-wajah di depannya begitu keras, tak ada setitik belas kasih. Ibu mertuanya maju, menatapnya penuh kebencian. Kau pikir kami akan membiarkan perempuan sial seperti kau menodai rumah anakku? Tidak, kau bukan siapa-siapa di sini. Kau hanyalah beban yang merebut segalanya. Kata-kata itu menusuk hati Astuti lebih tajam dari belati. Tanpa peringatan,
barang-barang milik Astuti dilemparkan ke lantai. Pakaian, buku, hingga mainan kecil anaknya berserakan di ruang tamu. Astuti berlari, berusaha menyelamatkan apa yang bisa ia bawa, sementara anaknya menangis sejadi-jadinya, memeluk kaki ibunya. "Keluar, jangan tunggu sampai aku seret kau ke jalanan," teriak iparnya sambil mengangkat koper dan melemparkannya ke halaman depan, basah oleh hujan. Astuti terduduk, tubuhnya lemas. Tangannya gemetar saat mencoba mengumpulkan barang-barangnya yang tergeletak di tanah berlumpur. Dengan langkah terlatih, ia menggendong anaknya yang sudah menggigil kedinginan. "Bu, tolonglah, aku tidak punya siapa-siapa lagi," Astuti memohon sekali lagi pada ibu mertuanya. Namun, yang ia dapat hanyalah tatapan penuh kebencian. "Pergi, lebih cepat lebih baik, jangan kotori rumah ini dengan tangisanmu." Hujan semakin deras, membasahi tubuh Astuti yang hanya berbalut pakaian tipis. Malam itu, ia benar-benar diusir seperti orang asing dari rumahnya sendiri. Tetangga yang melihat hanya bisa terdiam, tak berani ikut campur karena takut pada keluarga besar itu. Astuti berjalan di tengah hujan, langkahnya goyah, matanya sembab, dan dadanya terasa sesak. Dalam pelukan, anaknya menangis, "Ibu, kita mau kemana?" Astuti hanya bisa menjawab lirih, "Entahlah, Nak, tapi ibu janji, kita akan bertahan." Kata-kata itu ia ucapkan sambil menahan isak tangis yang tak terbendung. Malam itu, Astuti resmi kehilangan segalanya, suami, keluarga, dan rumah yang selama ini ia jaga. Namun, ia tidak tahu, dari kehancuran inilah, api tekad perlahan akan menyala, dan hidup orang-orang yang telah mengusirnya kelak tak akan pernah sama lagi. Pengungsian seadanya. Ia menumpang di rumah seorang sahabat lama yang iba melihat keadaannya. Setiap kali mengingat bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri, hatinya kembali perih. Tapi Astuti tahu, ia tidak boleh terus-menerus meratapi nasib. Pada suatu pagi yang muram, Astuti menemukan sebuah map coklat di lemari kecil peninggalan Arman. Di dalamnya terdapat surat wasiat dan dokumen kepemilikan rumah serta beberapa aset lain yang semuanya terdaftar atas namanya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena rindu pada Arman, tetapi juga karena rasa lega. Suaminya ternyata sudah mempersiapkan segalanya. "Mas, kau masih melindungiku meski kau sudah tiada," bisik Astuti sambil mencium kertas yang mulai kusam itu. Saat itu juga, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Ia harus berdiri tegak demi dirinya dan anaknya. Dengan langkah penuh tekad, Astuti pergi ke notaris yang selama ini menjadi pengacara keluarga. Semua dokumen diverifikasi, dan benar adanya, Arman telah mewariskan segalanya pada dirinya. Dari rumah, tanah, hingga saham usaha kecil milik suaminya. Semua sah secara hukum. Titik. Saat kepastian itu ia genggam, Astuti merasakan perasaan baru yang lama terkubur, keberanian. "Aku bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Aku akan tunjukkan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka," gumamnya dengan mata berkilat. Beberapa hari kemudian, dengan kepala tegak, Astuti kembali ke rumah yang dulu mengusirnya. Kehadirannya mengejutkan. Semua orang, ibu mertua dan iparnya menatapnya dengan sinis, namun Astuti tidak lagi gentar. Ia mengangkat map coklat itu, lalu berkata lantang, "Rumah ini, semua ini, bukan milik kalian. Ini milikku. Suamiku telah menyerahkan segalanya padaku secara sah." Suasana langsung tegang. Ipar-iparnya berteriak, menuduh Astuti berbohong. Tapi ketika notaris hadir dan menunjukkan salinan resmi, wajah mereka pucat seketika. Ibu mertua yang biasanya keras kini terdiam, kehilangan kata-kata. Astuti tidak membuang waktu. Ia memutuskan untuk menjual rumah itu. "Rumah ini tidak lagi memiliki arti bagiku. Semua kenangan di dalamnya telah kalian kotori. Biarlah kosong, biarlah lenyap bersama keserakahan kalian." Keputusan itu membuat ibu mertua dan ipar-iparnya histeris. Mereka berusaha menghentikan, namun tak punya kuasa sedikit pun. Dalam hati, Astuti menangis.
Ia tahu menjual rumah itu sama artinya dengan mengubur semua kenangan indah bersama Arman. Tapi ia juga sadar, untuk bisa bangkit, ia harus melepaskan masa lalu. Luka itu tidak boleh terus menahannya. Malam itu, setelah tanda tangan terakhir selesai, Astuti menatap rumahnya sekali lagi. Selamat tinggal, Mas, maafkan aku harus melepaskan ini. Tapi aku janji, aku akan menjaga anak kita dan menjalani hidup dengan kepala tegak. Dengan air mata yang jatuh, Astuti melangkah pergi, meninggalkan rumah kosong yang kelak akan menjadi awal penyesalan bagi semua yang telah menyakitinya. Kabar bahwa rumah besar peninggalan Arman telah resmi dijual menyebar cepat ke telinga keluarga mertuanya. Mereka terkejut, marah, bahkan histeris. Rumah yang selama ini mereka anggap milik keluarga besar lenyap begitu saja. Namun bagi Astuti, keputusan itu adalah bentuk kebebasan. Ia memutus rantai belenggu masa lalu. Saat penjualan selesai, uang miliaran rupiah masuk ke rekening Astuti. Ia tak menghamburkan sepeser pun. Dengan hati-hati, ia menyusun rencana baru. Ia tahu, balas dendam tidak harus dengan teriakan atau kekerasan. Ada cara yang lebih menyakitkan, membuat mereka hidup dalam penyesalan. Ibu mertuanya mencoba mendatangi Astuti, memohon agar rumah tidak dijual. Dengan wajah penuh amarah sekaligus ketakutan, ia berteriak, "Kau tega, Astuti. Kau ingin menghancurkan keluarga ini." Astuti menatapnya dengan dingin, air matanya nyaris jatuh, tapi suaranya tegas, "Aku tidak menghancurkan siapapun. Kalianlah yang menghancurkan diriku." Setelah itu, ia pergi tanpa menoleh lagi. Membiarkan mereka terjerat oleh ulah mereka sendiri. Sejak saat itu, Astuti bertekad untuk tidak lagi melibatkan dirinya dengan keluarga yang telah mengusir dan merendahkannya. Dengan sebagian uang warisan, Astuti pindah ke kota lain. Ia menyewa rumah sederhana namun nyaman, lalu membuka usaha kecil di bidang kuliner, sesuatu yang memang menjadi bakatnya sejak lama. Dengan tangan sendiri, ia memasak, melayani pelanggan, dan perlahan usahanya mulai berkembang. Meski masih ada luka, Astuti merasakan kebanggaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Inilah aku, bukan karena harta, bukan karena belas kasihan. Aku bisa berdiri sendiri," gumamnya sambil menatap putranya yang tersenyum melihat ibunya bekerja keras. Sementara itu, di sisi lain, ibu mertua dan ipar-iparnya mulai merasakan dampak dari keserakahan mereka. Mereka kehilangan tempat tinggal, harus menyewa rumah kecil yang jauh dari kemewahan. Bisnis keluarga yang dulu dipegang Arman pun perlahan merosot, karena tak ada lagi sosok yang mampu mengelola dengan bijak. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Ipar laki-laki yang dulu lantang mengusir Astuti kini terjerat utang karena gaya hidup mewah yang tak sanggup ia biayai. Ibu mertua yang dulu merasa berkuasa, kini hanya bisa duduk termenung, menyesali kata-kata kejam yang pernah ia ucapkan. Astuti tidak pernah sekalipun datang untuk menyakiti mereka. Ia tidak perlu. Balas dendamnya sudah berjalan dengan sendirinya. Kehidupan yang dulu ingin mereka rebut justru berubah menjadi bumerang. Mereka jatuh, sementara ia perlahan bangkit. Di malam yang sunyi, Astuti berdoa dengan mata berkaca-kaca. "Tuhan, aku serahkan semua padamu. Aku tidak perlu membalas mereka dengan tangan ini. Biarlah mereka merasakan akibat dari perbuatannya. Aku hanya ingin hidup tenang bersama anakku." Balas dendamnya memang tidak diucapkan, tapi nyata terasa karena diamnya lebih menyakitkan dari 1000 kata. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Astuti mulai menemukan jalannya. Usaha kuliner yang ia rintis berkembang pesat, pelanggan datang silih berganti. Dari dapur kecil yang dulu hanya bisa menghidangkan beberapa porsi, kini ia mampu melayani puluhan orang setiap hari. Senyum anaknya setiap kali melihat ibunya sibuk di dapur menjadi kekuatan terbesar Astuti. Namun di balik kesuksesan kecil yang ia raih, luka lama masih melekat erat. Setiap kali melihat seorang pria dengan wajah mirip Arman, hatinya tercekat. Setiap kali melewati toko pakaian pria, ingatannya melayang ke masa ketika ia sering memilihkan kemeja untuk suaminya.
Rindu itu tak pernah hilang. Malam adalah saat paling berat baginya. Setelah menidurkan anaknya, ia sering duduk di dekat jendela, menatap bintang sambil menggenggam foto Arman. Mas, lihatlah, aku sudah berusaha. Aku kuat, meski kadang aku ingin menyerah. Andai kau masih di sini, mungkin hidupku tak akan sesepi ini, bisiknya dengan air mata yang mengalir. Meski begitu, Astuti tidak pernah membiarkan kesedihan menguasai hidupnya. Ia selalu bangkit setiap pagi, menyambut hari baru dengan semangat. Ia tahu, anaknya membutuhkan sosok ibu yang kuat, bukan ibu yang terus tenggelam dalam duka. Seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai mengenal Astuti. Ia dipandang sebagai wanita tangguh, mandiri, dan baik hati. Beberapa pria bahkan mencoba mendekatinya, menawarkan bahu untuk bersandar. Namun Astuti selalu menolak halus. Baginya, cintanya hanya satu, Arman. Dan luka yang ditinggalkan masih terlalu dalam untuk disembuhkan. Di satu sisi, kabar tentang keluarga mertuanya perlahan sampai ke telinga Astuti. Ia mendengar bagaimana bisnis mereka benar-benar hancur, rumah yang disewa sudah tidak mampu lagi mereka bayar, bahkan beberapa di antara mereka terjerat kasus hutang. Alih-alih merasa puas, Astuti justru merasakan getir yang aneh. Mengapa hatiku masih merasa perih mendengarnya? Bukankah ini balasan yang pantas? Gumamnya dalam hati. Namun ia sadar, luka yang mereka tinggalkan padanya terlalu dalam untuk bisa benar-benar hilang, meski mereka sudah jatuh. Ada kalanya Astuti ingin sekadar menoleh ke belakang, ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Namun setiap kali ingatan tentang malam pengusiran itu muncul, tubuhnya bergetar hebat. Trauma itu masih ada, masih membekas, membuatnya sadar bahwa ia harus benar-benar menjauh. Yang ia tahu, hidupnya kini adalah tentang anaknya dan usahanya. Ia tidak ingin lagi kembali ke masa lalu yang penuh air mata. Tapi meski bibirnya berkata demikian, hatinya masih sering bertanya-tanya, apakah benar ia sudah benar-benar bebas dari luka itu. Malam itu, setelah mematikan lampu dapur, Astuti berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah seorang wanita yang telah ditempa oleh kehilangan, penghinaan, dan pengkhianatan. Aku bukan lagi Astuti yang dulu. Aku sudah kuat, tapi Tuhan tolong, sembuhkan hatiku, bisiknya lirih, sebelum air mata kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, hujan turun deras, seakan langit pun menangisi nasib Astuti. Di kamar yang pengap dan gelap, ia duduk termenung di tepi ranjang, menatap dinding kosong yang penuh dengan bekas cipratan air dan lumut. Tangannya gemetar memegang sehelai kain lusuh peninggalan ibunya, satu-satunya kenangan yang masih tersisa. Air matanya jatuh, bukan hanya karena sakit fisik yang ia alami, tetapi juga karena luka di hatinya yang terus menganga. Sementara itu, di ruang depan, Andra pulang dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol menusuk dari tubuhnya. Wajahnya merah padam, matanya liar, dan tangannya bergetar menahan amarah. Ia baru saja menghabiskan malam bersama janda itu, dan kini pulang dengan kantong kosong, habis di meja judi. Namun, alih-alih menenangkan diri, ia justru melampiaskan semua kekesalannya pada Astuti yang tidak tahu apa-apa. Apa gunanya kau jadi istriku kalau hanya duduk diam seperti mayat? Bentaknya keras, membuat tubuh Astuti mengejut. Astuti menggigit bibirnya, menahan diri untuk tidak menjawab. Ia tahu, jika ia melawan, pukulan itu akan kembali mendarat di wajah atau tubuhnya. Tapi diamnya justru membuat Andra semakin marah. Tanpa ampun, tangan kasar itu menghantam wajah Astuti. Perempuan malang itu terjatuh, kepalanya membentur ujung ranjang. Darah mengalir tipis dari pelipisnya. Anak dalam kandungannya seolah ikut bergetar, membuat perutnya sakit luar biasa. Astuti menahan teriakan, hanya mampu memeluk perutnya dengan erat sambil berdoa dalam hati agar bayi itu selamat. Seketika, suara tangisan kecil terdengar dari sudut ruangan. Itu anak sulung mereka, yang baru berusia 4 tahun. Bocah itu berlari menghampiri ibunya, mencoba melindunginya dengan tubuh kecilnya. Ayah,
jangan pukul ibu, suaranya bergetar penuh ketakutan. Namun Andra, dengan mata penuh amarah, justru mendorong anaknya hingga terjatuh ke lantai. Hati Astuti hancur melihat itu. Luka yang ia rasakan bukan lagi hanya miliknya, tapi juga milik anak-anaknya. Baginya, penderitaan pribadi masih bisa ditanggung, tapi ketika anak-anaknya ikut terseret dalam lingkaran kekejaman Andra, rasa sakit itu menjadi tak tertahankan. Malam semakin larut, hujan di luar tak kunjung reda. Astuti terduduk lemah di lantai, memeluk anaknya yang ketakutan, sementara Andra sudah tertidur pulas di ruang depan dengan botol kosong di sampingnya. Dalam hati, Astuti berjanji, ia harus kuat. Ia tidak boleh menyerah. Untuk anak-anaknya, ia harus menemukan jalan keluar dari neraka rumah tangga ini. Namun, jauh di dalam dirinya, luka yang menganga itu mulai menumbuhkan sesuatu, sebuah keberanian yang perlahan tumbuh dari penderitaan. Astuti mulai menyadari, jika ia terus diam, maka Andra akan terus menginjak-injak hidupnya. Dan suatu hari nanti, mungkin nyawanya, atau nyawa anak-anaknya, yang akan jadi taruhannya. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap rumah sederhana Astuti. Angin berhembus kencang, seolah ikut merasakan kegelisahan hati yang sedang ia pendam. Setelah kejadian di pasar, gosip semakin menjadi-jadi. Nama Astuti kembali dipermainkan, dan banyak orang yang melabelinya sebagai wanita penggoda. Luka lama yang hampir sembuh, kini terbuka kembali. Astuti duduk di sudut kamarnya, menatap lampu minyak yang redup. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa lelah menghadapi semua kebencian yang tak pernah usai. Apakah aku memang terlahir untuk selalu disakiti? Bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Hatinya benar-benar runtuh malam itu, dan ia merasa hampir kehilangan semangat hidup. Sementara itu, di rumahnya yang mewah, Bagas tidak bisa tidur. Bayangan Astuti yang menangis di pasar terus menghantuinya. Ia sadar bahwa hatinya telah jatuh pada wanita itu, meski situasi di sekitarnya begitu rumit. Namun, di sisi lain, ada Widya yang tak pernah berhenti menuntut perhatian darinya. Bagas merasa terhimpit di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Widya, yang mengetahui perubahan sikap Bagas, mulai resah. Ia merasa posisinya terancam. Ia pun menyusun rencana licik untuk semakin menjatuhkan Astuti di mata orang-orang. Kalau aku tidak bisa memiliki Bagas sepenuhnya, maka Astuti juga tidak boleh bahagia, gumamnya penuh dendam. Keesokan harinya, Widya menyebarkan fitnah yang lebih kejam. Ia mengatakan bahwa Astuti sengaja memanfaatkan simpati Bagas untuk mendekati keluarganya, agar bisa merebut harta dan kedudukan. Cerita itu cepat menyebar, membuat banyak orang memandang Astuti dengan tatapan jijik. Astuti kembali menjadi bahan hinaan. Saat ia melangkah ke warung untuk membeli kebutuhan, orang-orang menertawakannya, bahkan ada yang sengaja menyiramkan air kotor ke kakinya. Tubuhnya bergetar menahan marah dan sakit hati, namun ia hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak lagi menunjukkan kelemahan di depan mereka. Di balik semua kepedihan itu, ada satu hal yang membuat Astuti tetap bertahan, doa ibunya yang selalu ia dengar dalam ingatannya. Nak, jangan pernah berhenti percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Kata-kata itu seolah menjadi pengikat yang menahan Astuti agar tidak terjerumus pada keputusasaan. Bagas akhirnya memberanikan diri untuk menemui Astuti secara diam-diam. Ia menemukan wanita itu duduk di tepi sawah, wajahnya sembab karena menangis. Tanpa berkata apa-apa, Bagas mendekat dan memberikan sapu tangan. "Kau tidak sendirian, Astuti," ucapnya lembut. Kalimat sederhana itu membuat hati Astuti bergetar, seolah ada cahaya kecil yang kembali menyalakan semangatnya. Namun, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, Widya yang diam-diam mengikuti mereka melihat semua dengan mata kepala sendiri. Amarahnya memuncak, ia merasa dikhianati, dan sejak saat itu ia bersumpah akan melakukan segala cara untuk menghancurkan Astuti, meski harus menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Malam semakin larut.
Astuti pulang dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedikit lebih kuat karena Bagas berada di pihaknya. Namun di sisi lain, ancaman Widya kian nyata. Ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang, dan kali ini, ia harus benar-benar siap menghadapinya. Malam itu, suasana rumah Astuti terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang menyusup lewat celah-celah jendela seperti ikut membawa bisikan rahasia yang lama terkubur. Astuti duduk termenung di tepi ranjang, tangannya gemetar memegang sebuah amplop usang yang baru saja ditemukan di laci meja suaminya. Isinya adalah sebuah surat, ditulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, tulisan ibunya sendiri. Dalam surat itu, sang ibu menyinggung soal seorang anak yang ditukar ketika masih bayi, demi melindungi warisan keluarga. Astuti terperangah, dadanya sesak, karena nama yang disebut dalam surat itu bukanlah dirinya, melainkan Widya. Air matanya jatuh satu persatu. Semua penderitaan yang ia alami tiba-tiba seperti menemukan akar yang sebenarnya. Astuti sadar, mungkin selama ini ia bukan hanya diperlakukan semena-mena, tetapi juga telah hidup dengan identitas yang salah. Dunia yang ia pijak terasa goyah. Ketika pagi datang, Widya masuk ke kamar tanpa mengetuk. Dengan senyum liciknya, ia berkata, "Astuti, jangan bermimpi bisa merebut kembali kasih sayang keluarga ini. Kau memang ditakdirkan jadi orang buangan." Ucapan itu menusuk hati Astuti, apalagi setelah ia membaca surat rahasia tersebut semalaman. Namun kali ini, tatapan mata Astuti berbeda. Ia tidak lagi menunduk atau menangis. Ada bara kecil yang menyala di dalam dirinya. "Widya," bisiknya lirih, "kau bahkan tidak tahu rahasia terbesar yang kau simpan. Dan saat semua terbongkar, kau akan merasakan sakit yang lebih dalam daripada apapun yang pernah kau berikan padaku." Widya terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Astuti. Tetapi dengan cepat ia menepis perasaan itu. Ia melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang menusuk hidung, seakan menandai bahwa dialah penguasa rumah itu. Astuti menggenggam surat tersebut erat-erat. Ia tahu, waktunya belum tepat untuk membuka kebenaran itu. Tetapi cepat atau lambat, semuanya akan meledak seperti bom waktu. Sementara itu, di sudut rumah, Dewi mengintip dengan wajah pucat. Ia juga membaca sekilas isi surat itu, dan hatinya diliputi dilema. Apakah ia harus berpihak pada kebenaran atau tetap terjebak dalam permainan Widya? Di luar rumah, Bagas menunggu kabar. Ia merasa semakin kuat bahwa ada rahasia besar yang harus diungkap demi menyelamatkan Astuti dari penderitaan. Ia tidak tahu isi surat itu, tetapi ia merasakan firasat buruk bahwa semuanya berkaitan dengan pertukaran bayi dan warisan keluarga. Malam kembali turun, dan Astuti menyalakan lilin kecil di kamarnya. Bayangan wajah ibunya terpantul di cahaya itu. Dengan suara parau, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan lari lagi. Luka ini mungkin belum sembuh, tapi aku akan menjadikannya senjata. Aku akan bongkar semuanya, meski harus melawan darah dagingku sendiri." Hari itu suasana rumah besar keluarga Arman begitu mencekam. Pertemuan keluarga besar diadakan dengan alasan membahas perusahaan, namun sebenarnya Arman sudah menyiapkan rencana besar. Semua bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Astuti dan sahabat lamanya, Raka, kini sudah lengkap. Mulai dari rekaman, surat-surat palsu, hingga pengakuan dari orang-orang yang pernah dibayar oleh Widya dan pamannya. Astuti duduk di samping Arman, wajahnya tegang namun tegar. Ia tahu inilah saat yang menentukan, apakah seluruh penderitaan yang ia alami selama bertahun-tahun akhirnya akan terbayar atau justru hancur sia-sia. Ketika semua anggota keluarga duduk, Arman langsung membuka pembicaraan. Suaranya tegas namun dingin. "Selama ini aku selalu percaya pada keluargaku. Tapi kepercayaan itu ternyata dijual dengan murah demi harta dan kedudukan. Dan hari ini, semua kebusukan akan aku bongkar." Widya yang duduk manis di kursinya mulai gelisah, begitu juga pamannya. Mereka mencoba menutupi rasa gugup dengan senyum tipis,
namun tatapan mereka saling bertemu, penuh kekhawatiran. Astuti lalu berdiri, tangannya menggenggam kuat sebuah map berisi dokumen. Dengan suara lantang ia membuka fakta demi fakta. Paman, Widya, kalianlah dalang di balik semua penderitaan keluarga ini. Mulai dari pencurian aset perusahaan, fitnah yang menjatuhkan nama baik, hingga upaya membunuh Arman lewat racun yang hampir merenggut nyawanya. Ruangan sontak riuh. Beberapa anggota keluarga yang lain terperanjat, ada yang tak percaya, ada pula yang langsung menunduk malu. Paman Arman berusaha menyangkal. Itu fitnah. Tidak ada bukti, teriaknya. Namun Arman dengan tenang menekan tombol di meja, dan rekaman suara sang paman yang mengatur racun dan pembayaran pada seorang bawahan terdengar jelas memenuhi ruangan. Widya berdiri, wajahnya pucat, air mata mulai jatuh. Aku hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi milikku. Aku tidak rela hidup miskin sementara orang lain menikmati kemewahan. Serunya sambil gemetar. Astuti menatapnya tajam. Kemewahan yang kau maksud dibangun dari darah dan air mata orang lain, Widya. Kau mengorbankan aku, Arman, bahkan keluargamu sendiri hanya demi keserakahan. Tak ada lagi yang bisa mereka sangkal. Seluruh bukti sudah terbuka. Polisi yang sudah dipanggil sebelumnya oleh Arman akhirnya masuk ke ruangan dan membawa paman serta Widya pergi dengan borgol di tangan. Astuti akhirnya menarik napas panjang, tubuhnya gemetar, namun hatinya terasa begitu lega. Semua penderitaan yang ia simpan selama ini perlahan mulai menemukan akhir. Di hadapan seluruh keluarga, Arman menggenggam tangan Astuti erat. Terima kasih, kau sudah menyelamatkanku, menyelamatkan keluarga ini. Tanpamu, aku mungkin sudah mati. Air mata Astuti menetes, bukan karena sedih, melainkan karena lega dan bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia.